on his job pouring drinks. So tell me, DeRosa, he's here. You recognize him? You know, one of my men is missing because you don't lobby for satellite tech. A lot of money. But I think it's all. Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Escape Plan 2 Hades. Film Escape Plan 2 Hades ini adalah kelanjutan dari film Escape Plan pertama yang sudah kami rangkum sebelumnya. Jika ingin melihat videonya, kami sudah menyiapkan linknya di sudut kanan atas. Film ini menceritakan tentang sosok seorang spesialis penguji keamanan sebuah penjara. Setelah beliau sukses keluar dari penjara yang mematekkan, beliau harus kembali masuk ke dalam penjara. Namun kali ini beliau dan kelompoknya harus membebaskan seseorang yang merupakan kelompoknya dari penjara dengan sistem keamanan yang menerapkan teknologi tinggi yang terkenal dengan sebutan Hades. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah tempat di Czechia, Rusia. Seorang pria yang bernama Luke Graves sedang membuat pernyataan untuk dibebaskan. Akan tetapi, salah satu teror Ria yang bernama Jasper Kimbral langsung menyiksa Luke. Please, they're gonna kill us. Ternyata di tempat itu tidak hanya Luke saja yang disandera, tetapi ada beberapa orang juga yang menjadi tahanan para teror Ria itu. Mereka adalah Sue, Ren, Jules, dan Alice. Lalu saat malam harinya, Kimbral diperintahkan untuk mengeluarkan semua sandera untuk segera dieksekusi. Ketika para sandera sudah dikumpulkan menjadi satu, Kimbral akan menghabisi Luke dahulu. Namun tiba-tiba kamera yang ada di depan mereka meledak dan mengeluarkan asap banyak. Seketika itu, Sue dengan cepat melumpuhkan para teror Ria yang ada di situ dan segera bergegas melarikan diri dengan yang lainnya. Setelah menaiki sebuah mobil, mereka menunggu satu orang lagi yang ternyata orang itu adalah Kimbral. Di situ diketahui bahwa mereka adalah anggota Ray Breslin yang saat ini ditugaskan untuk menyelamatkan seorang sandera yang bernama Alice. Come on! We gotta go, Sue! Where the hell's Kimbral? Go, go! Namun sayangnya, ketika mereka sudah tiba di pos penyelamatan, mereka menyadari bahwa Alice tertembak pada saat mereka berusaha melarikan diri. Ternyata ada Abigail Ross dan Hush juga ada di situ untuk menjemput. Mendengar kematian Alice, tentu saja semuanya sangat kecewa dan menyalahkan Kimbral yang terlalu lama datang di lokasi pelarian. Boss man's gonna be pissed. Get us the fuck out of here, Hush. Kemudian di lain tempat, tepatnya di Atlanta, Georgia, setelah kejadian di Rusia, terlihat Breslin di ruangannya yang telah memanggil Kimbral. Di situ, tanpa basa-basi, Breslin langsung memberhentikan Kimbral dari keanggotaannya karena Kimbral tidak mengikuti rencana yang sudah dibuat.
Terungkap bahwa Kimbral lebih percaya dengan mesin algoritma yang dia buat dibanding dengan rekan kerjanya. Namun prediksi Kimbral justru telah menghilangkan nyawa Sandra yang seharusnya selamat. Tidak lama kemudian, setelah perdebatan kecil antara mereka, Kimbral segera bergegas pergi meninggalkan ruangan Breslin dengan perasaan kesal. Lalu Breslin dan Shu membahas tentang sebuah rencana akan lancar jika semua tim bekerja sama. Di situ Breslin berharap Shu tidak seperti Kimbral. Saat itu juga Breslin memberikan liburan sepuasnya untuk Shu. Dan liburan Shu ini dia habiskan untuk berlatih cukup keras. Trust me on this one, Shu. Hingga waktu pun berjalan sampai 1 tahun kemudian, tepatnya di Shanghai, China. Terlihat seorang pria yang bernama Yu Shengma sedang melakukan latihan untuk peluncuran teknologi yang dimiliki oleh perusahaannya. Namun Yu Sheng mengalami kendala yang membuatnya kesal. Lalu kakak perempuannya yang bernama Qin Fan mendatanginya untuk menenangkan Yu Sheng. Tidak lama kemudian Shu juga datang. Di situ terlihat hubungan Shu dengan Yu Sheng tidak terlalu dekat. Shu pun mendatangi Qin, dan Qin langsung meminta tolong kepada Shu karena sebenarnya Yu Sheng hidupnya terancam. Qin menjelaskan bahwa ada sebuah perusahaan yang bernama Rusco, perusahaan saingannya, yang sebelumnya pernah berusaha membeli perusahaan Yu Sheng berkali-kali, tetapi Yu Sheng selalu menolaknya begitu saja. Qin bermaksud meminta tolong kepadanya adalah untuk menjaga Yu Sheng, karena akhir pekan ini Yu Sheng akan pergi ke Bangkok tanpa pengawal. Mendengar hal tersebut, Shu pun menuruti permintaan Qin karena mau bagaimanapun juga mereka tetap keluarga. Tidak lama setelah itu, di sebuah tempat, tepatnya di Bangkok, Thailand, Shu menemukan Yu Sheng sedang mabuk. Namun ketika Shu akan membawa Yu Sheng pergi, tiba-tiba di tengah keramaian muncullah sekelompok orang yang bertopeng dan langsung menyerangnya. Ketika Shu tersadar, dia sudah ditahan di sebuah penjara yang dikenal dengan nama Hades. Saat semua lampu sudah dinyalakan, Shu terlihat di tengah sebuah ruangan yang disebut Zoo, dan Shu diperintahkan untuk bertarung. Semua orang yang berada di sekelilingnya pun bersorak seakan-akan melihat pertarungan 2 ekor binatang buas. Lalu Shu pun bertarung dengan lawannya yang cukup kuat itu. Setelah cukup berusaha, akhirnya Shu memenangkan pertandingan tersebut dan mendapatkan sebuah reward, sebuah perlindungan selama 2 jam. Tidak lama setelah itu, Yu Sheng mendatanginya. Di situ, Shu mengatakan kalau dia masih belum mengerti dan bingung dengan keadaannya saat ini. Karena Shu sudah memenangkan pertandingan tadi, Shu bisa menikmati sebuah ruangan perlindungan yang dimana dia bisa menikmati dunia luar, sedangkan Yu Sheng kembali ke selnya. Berita hilangnya Shu dan Yu Sheng ternyata sudah terdengar oleh Hush dan Luke. Saat ini mereka sedang mencari cara untuk menyelamatkan Shu dan Yu Sheng. Kembali ke Shu, setelah menikmati ruangan perlindungan tersebut, Shu akhirnya kembali ke selnya. Kemudian Shu melihat Kimbral juga berada di situ. Setelah memasuki selnya, dia mengingat setiap kata yang pernah dipelajarinya dari Breslin mengenai bertahan hidup di penjara dan merencanakan pelariannya. Shu harus memperhatikan 3 hal penting, yaitu tata letak, rutinitas, dan cari bantuan dari dalam ataupun dari luar penjara. Lalu ketika Shu bermeditasi, dia dikejutkan dengan datangnya jatah makanannya. Saat Shu sudah sadar, di hadapannya saat ini sudah ada seseorang yang ternyata adalah kepala sipir yang bernama Gregor Faust menemuinya. Gregor lalu mengatakan kepada Shu untuk membujuk Yu Sheng agar memberikan sebuah rincian patennya seperti kode. Sebenarnya Yu Sheng telah memberikan paten yang pertama dan kini Gregor ingin meminta yang kedua.
Gregor ini juga bahkan mengetahui masa lalu Shu dan Yusheng yang ternyata adalah bukan saudara kandung, melainkan adalah sepupu yang mengharuskan hidup bersama. Yusheng lebih pintar dan kaya dibandingkan dengan Shu, sehingga Shu tidak menyukai Yusheng. Gregor lalu mengancam akan menghabisinya jika dirinya tidak berhasil mendapatkan rincian paten dari Yusheng. Why would I do that? I know everything. Setelah menemui Gregor, Shu langsung meminta rincian paten kedua kepada Yusheng, namun dia tidak ingin memberitahunya. Yusheng mengatakan karena rincian paten kedua ini akan mengendalikan teknologi di seluruh dunia, dan jika jatuh ke tangan yang salah, maka dunia ini akan hancur, mulai dari sistem, pertahanan, dan nuklir tidak lagi aman. Itulah kenapa Yusheng mematenkan rincian paten yang kedua. Tidak lama setelah itu, mereka pun memasuki ruangan Zhu. Di situ mereka bertemu dengan Kimbral, dan tentu saja Kimbral pun terkejut saat melihat keberadaan Shu di situ. Kimbral lalu menjelaskan apa yang mungkin sudah terjadi. Dia mencurigai bahwa yang dibalik semua ini adalah seorang mata-mata, pengusaha, pejabat tinggi, ataupun penjahat. Kemudian di lain tempat, di kantor, Breslin dan anggotanya sedang membicarakan kemungkinan lokasi Shu berada saat ini. Breslin mencurigai bahwa penjara kali ini adalah sebuah penjara untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan Roscoe yang mempunyai masalah dengan Yusheng dicurigai karena meminta bantuan penjara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat malam harinya, Luke menerima kontak perusahaan Roscoe dari Hush. Lalu Abigail melaporkan adanya pengiriman uang dari perusahaan Roscoe ke rekening gelap dengan kode Sparrow dan mengirim uang sebanyak $10 juta atas nama Leon Grassi yang merupakan seorang pelobi untuk industri penjara swasta. Breslin yang mendengar hal tersebut ternyata dia mengenalnya. Leon ini dulunya bekerja di penjara selama 13 tahun dan lalu dia mulai membuat banyak kemarahan. Sejak kegagalannya itu, Leon merasa kesal dan memutuskan untuk masuk bergabung dengan penjara swasta. Tidak lama setelah itu, kemudian Breslin mendatangi sebuah bar dan di situ dia bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Trent DeRosa. Lalu di waktu yang bersamaan juga, Leon dan temannya datang. Tanpa basa-basi, Breslin langsung segera menanyakan tentang alasan kenapa dia menerima uang $10 juta dari Roscoe. Breslin juga di situ menekan Leon agar memberitahu apa yang sudah terjadi. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba muncul sekelompok orang bertopeng yang langsung menyerang mereka. Setelah Breslin dan DeRosa berhasil menghabisi para pria bertopeng itu, Breslin kembali bertanya kepada Leon. Namun salah satu pria bertopeng di situ langsung menembaknya. Sorry, Ray, I can't. Kembali ke penjara, terlihat Shu sedang memperhatikan kondisi sekitarnya dan dia melihat seseorang yang baru saja memasuki ruangan Zhu. Kemudian Shu memanggil pria tersebut dan menanyakan dari mana asalnya. Ternyata pria itu adalah seorang juru masak penjara. Lalu Shu meminta penjelasan detail tentang keadaan dapur. Mendengar hal itu, pria tersebut pun langsung pergi meninggalkan Shu. Seketika itu juga, Shu langsung mendatangi seorang pria yang pernah bertarung dengannya yang bernama Akala. Di situ, Shu langsung memancing keributan dengannya. Padahal hari ini tidak ada pertarungan apapun. Ternyata tindakan Shu ini adalah agar dirinya bisa masuk ke ruang rawat. Namun sayangnya perawat yang mengobati Shu ini adalah sebuah robot. Shu tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari ruang rawat tersebut. Dan dia pun kembali ke ruangan Zhu. Lalu menemui Akala serta Shu meminta maaf padanya. Di situ Akala mengatakan bahwa dirinya telah menyadari siasat di balik serangan Shu barusan. Lalu di lain tempat terlihat Luke sedang mengejar seseorang yang terkait dengan Roscoe dan Luke mencurigai bisa menuntunnya menuju ke lokasi Shu berada. Akan tetapi di tengah pengejaran Luke gagal dan terjebak di dalam gudang. Kemudian datanglah seseorang.
Di lain sisi, Shu dan Yusheng diperintahkan agar segera menuju ke ruangan Zhu. Shu yang melihat Yusheng sudah lelah dan tidak bersemangat lagi karena ternyata semalam Yusheng kembali disiksa. Shu pun lalu meminta Yusheng agar menguatkan mentalnya saat ini. Ternyata Shu dan Yusheng akan melakukan pertarungan 2 lawan 2. Shu dan Yusheng yang memenangkan pertarungan itu pun mendapat waktu 2 jam kembali di dalam ruangan perlindungan. Di situ Shu membayangkan tata letak penjara sedangkan Yusheng hanya membaca buku. Setelah keluar dari ruangan perlindungan, Shu membicarakan rencananya dengan Kimbral. Di sisi lain, Abigail sedang menghubungi Luke, namun ponselnya tidak bisa dihubungi. Kemudian, Jules segera meretas ponsel Luke dan menemukan nomor panggilan terakhir yang dihubungi oleh Luke adalah Rusko Geneva. Lalu, Abigail mendatangi Hush dan di situ terungkap bahwa pergerakan Hush dan Luke ternyata tidak sepengetahuan tim yang lain. Hush pun meminta maaf karena awalnya Hush ingin mendukung semangat Luke untuk segera menemukan Shu. Akan tetapi, tindakan tersebut justru membuat Luke berada di penjara yang sama dengan Shu. Kabar ini pun tentunya sampai di telinga Breslin. Saat ini mereka akan mencari cara untuk membebaskan Shu dan Luke. Kembali di penjara, terlihat Luke sudah bertemu Shu dan Kimbral. Lalu, Luke mengatakan bahwa di luar sana, Breslin dan yang lainnya sedang berusaha menemukan cara agar menyelamatkan mereka. Kemudian, Shu menjelaskan bahwa dirinya sudah mengetahui tata letak penjara dan menunggu untuk kesempatan lainnya. Beberapa waktu setelah itu, Shu diperlihatkan ketika proses penyiksaan Yusheng. Lalu Shu memohon pada Gregor agar memberi waktu untuknya, karena saat ini Shu sedikit lagi akan mendapatkan rincian paten kedua yang diinginkannya. Gregor lalu mengancamnya, jika tidak berhasil juga maka Yusheng akan diberikan kepada para binatang. Itulah kenapa Gregor disebut sebagai zookeeper untuk para tahanan. Setelah Shu menemui Gregor, Shu kembali menemui si juru masak penjara untuk membujuknya dan dia berjanji akan mengajaknya keluar dari penjara tersebut bersama. Namun, si juru masak itu tidak bisa membantu apapun karena dari sel hingga dapur penjara, matanya selalu ditutup kain hitam. Mendengar hal tersebut, Shu menyarankan si juru masak untuk menghitung langkahnya. Sejak saat Shu menyarankan itu, si juru masak selalu melaporkan berapa langkahnya. Namun ada yang aneh, di mana langkah kaki si juru masak tersebut setiap harinya berubah-ubah dari sel sampai dapur penjara. Setelah itu, Shu pun mencari cara dengan ikut bertarung dan harus memenangkan pertarungannya karena dia harus memasuki ruang perlindungan agar bisa mengambil serta membawa potongan pensil supaya bisa memberikan sebuah tanda di ruang Zhu. Sweet dreams. Keesokan harinya, para tahanan berkumpul kembali di ruang Zhu. Dan ketika Shu mengecek tandanya, ternyata berubah karena ruangan Zhu ini berputar. Itulah alasan kenapa sel penjara setiap harinya membuat langkah kaki si juru masak berbeda-beda. Kemudian Shu memberitahu temuannya kepada Kimbral dan Luke. Mereka saat ini belum bisa menemukan cara apapun karena 3 hal penting tidak terpenuhi. Tetapi Kimbral di situ tidak menyerah. Dia berencana akan mendekati sekelompok ahli komputer yang disebut The Legion yang baru saja tiba beberapa hari yang lalu. Diketahui pemimpin The Legion ini bernama Konjiro. Mereka ini sangat pintar, bahkan ternyata Konjiro mengetahui rancangan penjara Hades ini. Mereka bertiga diinterogasi siang dan malam karena penjara tidak mengetahui yang mana Konjiro. Kini Kimbral, Shu, dan Luke harus segera menemukan Konjiro yang mana sebelum Hades yang terlebih dulu menemukannya. Lalu di lain tempat terlihat De Rosa mendatangi sebuah tempat dan akan menemui seseorang yang bernama Buck. Di situ De Rosa meminta tolong kepada seorang pria yang ada di situ agar memberitahu Buck berada. I need to see Bug. Okay.
Setelah pria tersebut mengantarkan DeRosa ke ruangan Buck berada, DeRosa mengatakan kalau dia ingin sebuah informasi tentang identitas akun bank Sparrow. Awalnya Buck menolak permintaan DeRosa karena hal itu bersifat pribadi. DeRosa lalu mengancamnya dan seketika Buck pun langsung menuruti permintaannya. Selain itu juga, DeRosa meminta akses untuk mendapatkan senjata. Kembali ke Sue, saat ini dia mendapatkan kabar bahwa kesabaran Gregor sudah habis dan Yu Sheng sudah diserahkan kepada para tahanan untuk bertarung. Sue yang melihat sepupunya berada dalam keadaan bahaya, Sue langsung mendatangi The Legend dan meminta bantuan dengan memberikan tawaran untuk para The Legend agar bisa masuk ke ruangan perlindungan. Tidak lama setelah itu, para The Legend pun terlihat akan bertarung melawan para tahanan lain. Tanpa harus bertarung, para tahanan ini langsung berlutut di hadapan The Legend. Dan The Legend pun akhirnya bisa memasuki ruang perlindungan atas kemenangannya. Ketika para The Legend masuk ke ruang perlindungan, mereka tampak senang. Bahkan Count Zero menunjukkan dirinya kepada Sue. Sue pun berjanji akan mengeluarkan mereka semua dari penjara ini. Count Zero. Setelah itu, tidak lama kemudian, Sue dan Kimbral telah berada di sebuah ruangan. Lalu mereka di situ diperlihatkan penangkapan Count Zero dan terungkap bahwa Kimbral lah yang telah membangun penjara ini. You work for the prison. You told me everything. I run the prison. Sedangkan di saat yang bersamaan juga, DeRosa telah mengetahui identitas Sparrow yang ternyata pemiliknya adalah Kimbral, dan DeRosa segera memberitahu hal tersebut pada Breslin. Ternyata Kimbral ingin balas dendam kepada Breslin, dan para investor akan senang ketika mengetahui kalau anak buah Breslin dikalahkan penjara buatannya. Penjara ini memang dibuat untuk menahan orang-orang yang memiliki informasi penting. Siapa saja akan membayar berapapun hanya untuk mendapatkan sebuah informasi, terutama Yu Sheng. Kemudian, Kimbral mengumumkan kepada para tahanan tentang identitas Count Zero sebenarnya karena Sue dan Luke telah memberitahu Kimbral. Dan tentu saja, dua The Legend pun langsung bertarung di ruang zoo melawan seluruh tahanan. Kimbral bahkan akan memberikan pertarungan untuk Sue setiap hari sampai Kimbral mendapatkan rincian paten Yu Sheng. Namun melihat tindakan Kimbral ini, Gregor di situ mengingatkannya agar fokus dengan rencana pengambilan rincian patennya dan jangan terlalu fokus dengan balas dendamnya karena memasukkan Sue dan Luke ke dalam penjara sebenarnya sangat beresiko. Di saat yang bersamaan juga, Breslin didatangi sekelompok orang yang langsung menangkapnya. Namun Breslin tidak berusaha melawannya karena dia tahu akan dibawa kemana. Yeah, we got him. Bring him in now. Setelah itu, Breslin tersadar. Kimbral pun langsung menyambutnya dan menunjukkan kesuksesannya dengan mesin algoritma yang dulu dianggap remeh oleh Breslin. Kemudian Breslin diperintahkan untuk segera menuju ruang zoo. Ketika sampai, Breslin harus melawan semua para tahanan. Terlihat Sue terkejut dan menyaksikan Breslin bertarung dengan para tahanan. Namun Sue tidak bisa membantu Breslin. Battle is over. Lalu Sue sangat terpukul dan sedih. Kemudian Yu Sheng mendatangi Sue untuk menyemangatinya. Tetapi Sue yang dalam keadaan emosi seketika langsung beradu argumen dengan Yu Sheng dan mengungkit masa lalunya. Terucap kalimat dari Yu Sheng bahwa Sue adalah seorang yang mudah ditebak. Mendengar perkataan Yu Sheng, Sue tersadar bahwa selama ini ternyata Kimbral mempermainkannya. Dengan keangkuhan Sue, Kimbral bisa menebak setiap rencana yang akan dilakukannya. Mereka saat ini harus menjalankan rencana B, yaitu menjadi orang yang sangat sulit ditebak.
Tidak lama setelah itu, selanjutnya terlihat Yu Sheng yang menyerah dan akan memberikan setiap detail patennya, namun harus secara bertahap. Ternyata Yu Sheng akan memberikan kode paten palsu. Di saat yang bersamaan juga, Breslin berhasil berkomunikasi dengan Hush melalui teknologi komunikasi yang ditanam di gigi. Hush lalu mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui sistem penjara Hades, tetapi hanya 33%. Dan untuk menyempurnakannya, Hush meminta Yu Sheng agar terlibat. Namun, mereka diawasi selama 24 jam sehingga akan sulit. Hush menjelaskan bahwa dia bisa meretas CCTV penjara Hades, tetapi hanya 70 detik saja. Dan selama itulah Breslin harus bisa menyampaikan rencananya kepada Shu. Mendengar hal tersebut, kemudian Breslin meminta Hush supaya meretas suara Galileo. Suara Galileo ini adalah suara yang sering kali terdengar di dalam penjara Hades. Ternyata suara tersebut juga digunakan untuk bisa menyampaikan pesan dalam bahasa Cina untuk Shu. Kemudian, Hush segera mematikan sistem kamera penjara Hades, dan akhirnya Shu dan Breslin bisa berbicara. Di situ Breslin menjelaskan kemungkinan kepada Shu tentang tata letak yang mungkin sulit ditembus dari luar. Dan Breslin menyarankan kepada Shu supaya membujuk Yu Sheng agar bekerja sama. Hal itu karena teknologinya yang bisa membantu mereka. Dan kini mereka harus menyerang dari sistem dalam penjara dahulu. Di saat yang bersamaan juga terlihat DeRosa sedang menghubungi Hush dan memberitahunya bahwa dia menemukan mobil Luke di sebuah gudang. DeRosa juga mengatakan jika Hush menemukan Hades, dengan senang hati dia akan masuk ke dalam penjara itu juga. Kembali ke penjara, Luke yang mendapatkan jatah makannya terkejut saat di dalam makanannya ada secari kertas. Lalu, Luke pun segera menemui Akala dan berbicara dengannya. Luke meminta Akala agar menyuruh semua orang bekerja sama. Kemudian, Shu berbicara dengan Yu Sheng supaya membantunya. Mendengar hal tersebut, Yu Sheng pun segera meminta bantuan kepada si pengantar makanan yang ternyata sering memberikan beberapa keperluan para tahanan. Dan ketika pengiriman makanan dilakukan, Yu Sheng dan Shu mendapat sebuah alat. Beberapa hari telah mereka lewati, terlihat alat tersebut mulai mereka rancang sedikit demi sedikit dan terciptalah sebuah pemancar. Everything flows as one. Ketika keamanan penjara berhasil diretas sementara oleh Hush, Breslin dan semua para tahanan yang bekerja sama sudah bersiap-siap untuk melakukan rencananya. Di ruangan Kimbral, dia telah menyadari kalau sistem Galileo-nya sudah diretas oleh Hush, dan dengan cepat Kimbral pun segera memperbaikinya. Sedangkan Breslin sedang mencari pintu tersembunyi yang diberitahu Hush sebelumnya. Karena sistem tersebut telah diretas, maka pintu itu bisa didorong dan mereka akhirnya bisa keluar dari ruang zoo. Dan tidak lama kemudian, sistem Galileo kembali aktif sehingga akses Hush pun menjadi terputus. Saat Shu dan yang lain sampai di sebuah ruangan medis, para The Legend mulai meretas sistem dari ruang tersebut, sedangkan sisanya pergi ke tempat lain. Akan tetapi, Kimbral berhasil merubah struktur Hades yang membuat Breslin dan yang lainnya terjebak. Melihat hal itu, Kimbral segera memberikan sebuah gas kepada mereka semua. Namun dengan cepat mereka menemukan ventilasi udara dan segera kabur. Ketika sedang berlari di lorong, tiba-tiba lantai terbuka dan Luke terjatuh ke bawah. Shu pun tidak tinggal diam dan segera menolong Luke. Sementara Breslin dan Yu Sheng akan melanjutkan perjalanan menuju ruang kendali. Di saat yang bersamaan juga, Breslin telah berhasil sampai di ruang kendali. Di dalam ruang kendali itu ternyata Kimbral sedang berkomunikasi dengan atasannya. Lalu Kimbral mengatakan pada Breslin jika dirinya mati pun, Breslin tetap tidak bisa keluar karena Galileo bisa bekerja secara autopilot.
Sedangkan Shu telah berhasil ditemukan oleh Gregor dan mereka pun tanpa basa-basi langsung bertarung. Di ruang kendali, Breslin memuji kemampuan Kimbral karena membangun sebuah penjara yang sangat canggih sampai-sampai tidak ada titik kelemahannya. Akan tetapi, Breslin tetap saja memiliki sebuah rencana. Dan tidak lama setelah itu, muncul pemberitahuan bahwa sistem tenaga surya penjara memanas. Dan ternyata itu adalah hasil peretasan Yu Sheng. Kemudian, sistem tenaga surya pun meledak. Bisa! Kimbral yang mengetahui hal itu pun tidak menghiraukannya karena menurutnya Galileo tidak perlu menggunakan tenaga surya untuk bekerja. Padahal ledakan tersebut adalah untuk menjadi titik lokasi penjara Hades agar ditemukan oleh De Rosa. Lalu De Rosa segera masuk ke dalam penjara dan berhasil menyelamatkan Luke. Sementara itu, peretasan gerbang utama oleh Hush telah diketahui Kimbral. Di situ Kimbral menyadari bahwa kini dirinya berada di posisi yang berbahaya. Breslin pun kemudian mengajak Kimbral untuk bertarung dengannya di ruang zoo dan membuktikan siapa yang terkuat. Di lain sisi, tepatnya dari bawah tanah naik ke atas ke sebuah gereja, muncul Shu dan Yu Sheng. Mereka pun akhirnya berhasil melarikan diri dari ventilasi udara dan langsung dijemput oleh Jules dan yang lainnya. Di saat yang bersamaan juga terlihat De Rosa dan Luke menghancurkan Galileo. Tidak lama kemudian, Breslin datang dan mereka kini bisa kembali berkomunikasi dengan Hush. Ketika Breslin sedang berbicara dengan Hush, atasan Kimbral kembali terhubung di layar. Dan di situ Breslin mengatakan bahwa dia akan menemukan dirinya dimanapun berada. Kemudian, film pun berakhir.